Andai dari sisi pengusaha domestik atau para pelaku usaha yang ada di Indonesia sendiri, seberapa besar ketertarikannya untuk membangun bisnis di sana? Pak Iwan, silakan. Ya, saya kira kan PP tanggal 6 Maret 2023 kemarin memberikan beberapa hal, misalnya HGU yang demikian panjang, HGB sampai 80 tahun, pun PPATP 0, SLF juga 0 ya, atau juga insentif BPN, BPH dan sebagainya, tax holiday juga dilakukan. Tapi perlu juga diketahui bahwa keputusan seorang pengusaha untuk berinvestasi itu tentu kan macam-macam ya, pertimbangannya tentu tidak satu sisi itu saja. Yang pertama tentu adalah faktor risiko. Faktor risiko itu menjadi penting ya, baik ekonomi ya, di mana dalam jangka pendek ini diperkirakan akan ada resesi ya tahun 2023, tentu dalam jangka pendek tidak serta-merta. Nah, kemudian kita sebagai pengusaha misalnya langsung investasi kan tidak demikian. Kemudian juga misalnya masalah kepastian hukum. Ini kan politik itu kan selalu berubah-ubah ya. Nah, bisa saja nanti pergantian politik tahun 2024 dengan presiden baru dan lain-lain itu bisa berubah. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang menyebabkan pengusaha tentu masih harus mempertimbangkan semua itu ya untuk bisa mengambil keputusan begitu. Oke, baik. Pak Iwan, kami mengetahui begitu ya, background Pak Iwan ini memang sebagai pelaku usaha di bidang khususnya bisnis pariwisata dan juga perhotelan. Melihat daya tarik yang mana juga sudah diperlihatkan pemerintah begitu ya, banyak menteri-menteri yang ke sana, lalu juga banyak stakeholder yang juga sudah mengunjungi ataupun tingkat kunjungan yang mana juga semakin bertambah di IKN ini, apakah Anda juga melihat peluang untuk berbisnis di khususnya di sektor Anda begitu Pak Iwan? Pertama ya, yang kalau kita bicara peluang yang pertama itu terkait dengan proses pembangunan ibu kota itu sendiri. Ya, jadi kalau katakan pariwisata itu kayaknya yang kesekian ya, yang berikutnya. Tetapi yang sekarang itu yang menjadi peluang itu kan proses pembangunan ibu kota, ya, termasuk misalnya pembangunan jalan, kemudian infrastruktur listrik, air, pelabuhan, dan airport. Saya kira pada tahap pertama itu fokusnya masih di sana ya. Kalau katakan sektor-sektor lain itu masih menunggu waktu gitu. Menurut saya seperti itu ya. Oke, masih menunggu waktu khususnya untuk di sektor Anda begitu ya, pariwisata dan juga perhotelan Pak Iwan. Menurut Anda sendiri sebagai pelaku usaha, sebetulnya sektor apa yang kiranya memang terlihat didahulukan oleh pemerintah untuk berinvestasi di IKN? Pertama yang didahulukan tadi yang saya katakan itu kaitannya dengan pembangunan ibu kota sendiri. Ya. Misalnya sektor yang berkaitan dengan infrastruktur tadi ya, jalan, listrik, air, terus pelabuhan, airport, itu pasti sektor-sektor itu yang kemudian lebih menarik ya, pembangunan perumahan dan sejenisnya ya. Ya biasalah untuk membangun sebuah kota kan itu dulu. Nah, sedangkan seorang pelaku bisnis tadi saya katakan untuk masuk memutuskan sebuah investasi ya, tadi faktornya adalah faktor risiko, faktor kepastian hukum tadi, kemudian ketersediaan infrastruktur yang sekarang ini tentu masih dalam proses ya. Kemudian juga ketersediaan SDM, kualitinya yang bagaimana, kuantitasnya yang mencukupi, harganya seperti apa, gitu. Nah, ini saya kira hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi seorang investor untuk masuk ya, terutama yang bukan first track ya, bukan yang pertama yang berkaitan dengan pembangunan ibu kota itu sendiri. Oke, baik. Nah ini kan juga tantangannya Anda katakan masih cukup lumayan banyak begitu ya Pak Iwan ya. Sebetulnya Anda melihat upaya apa yang juga harus dilakukan pemerintah agar lebih mendukung begitu para pelaku usaha khususnya di domestik sendiri agar mau berinvestasi di IKN? Ya tadi orang berinvestasi itu ada beberapa pertimbangan ya.
tadi saya katakan faktor risiko, kepastian hukum dari sudah. Kemudian infrastruktur, tentu jalannya harus baik, listriknya harus ada, kemudian air, akses kepada pelabuhan, airportnya juga tersedia. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau sebut saja mau sektor otomotif itu, saya kira tidak akan serta-merta akan masuk ke sana. Karena pertama ya tadi kita lihat tadi faktor yang kedua adalah SDM. Apakah memang SDM untuk sektor-sektor tertentu itu sudah tersedia dalam pengertian kualitas yang memenuhi. Katakan otomotif, apakah ada di sana tenaga yang punya kualifikasi untuk industri otomotif ya. Kemudian untuk kuantitasnya, apakah cukup tersedia di sana Oke. populasi yang mempunyai karakter itu. Kemudian juga harganya, harga dari tenaga kerja itu seberapa besar ya. Ini yang penting dan kemudian tentu orang melihat akses pasar ya, pasarnya apa gitu. Orang mau investasi katakan di sektor manufacturing tekstil gitu ya, pakaian gitu. Apakah pasar di sana itu tersedia untuk itu? Tentu orang kan melihatnya juga dekat dengan pasar, tetapi juga infrastrukturnya baik ya. Ini masih juga mungkin Jawa lah, Jawa masih lebih menarik ya pada saat ini. Oke,